Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas materi mengenai panas dan perpindahannya. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan melalui gambar, siswa mampu menganalisis teks, penjelasan, atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Yang kedua, dengan membuat peta konsep, siswa mampu membuat ringkasan teks, penjelasan, atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Yang ketiga, dengan melalui gambar, siswa mampu mengaitkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dengan melakukan percobaan menggunakan sendok dan air panas, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor konduksi secara mandiri. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah ada yang tahu atau pernah dengar tentang panas atau perpindahannya? Saya, Bu. Silakan, Rani. Perpindahan panas itu adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda, Bu. Ya, benar apa yang dikatakan Rani. Perpindahan panas pula merupakan cara energi di dalam panas dapat berpindah tempat dari tempat laju perpindahannya dalam kondisi tertentu. Nah, ini ada kalor nih. Kalor merupakan bentuk energi panas atau jumlah panas yang ada dalam sebuah benda. Perpindahan kalor merupakan kalor yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Next. Baik, selanjutnya ada macam-macam kalor. Yang pertama, konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Apabila ujung sebatang logam dipanaskan di atas api, maka ujung yang lain akan terasa panas. Hal ini menunjukkan kalor berpindah ke bagian ujung yang memiliki suhu rendah. Baik, Ibu ingin bertanya nih, siapa yang mau menyebutkan salah satu contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Contohnya, sendok stainless steel akan terasa panas saat dipakai untuk mengaduk kopi panas, Bu. Ya, silakan Sharon, tadi ingin menjawab. Misalnya memanaskan besi di atas api unggun. Ya, karena ketika ujung besi yang kita pegang berada di dalam api, maka ujung yang kita pegang akan terasa panas. Karena adanya perambatan inilah yang disebut dengan konduksi. Konduksi merupakan perambatan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi jika panas mengalir dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat suhu rendah menggunakan media penghantar panas. Yang kedua ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka akan terjadi konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair atau gas. Sekarang nih, siapa yang ingin menyebutkan contoh dari konveksi? Saya, Bu. Putri. Putri. Contohnya itu minyak goreng yang dipanaskan di penggorengan. Ya, panas pada minyak dengan suhu tinggi berpindah ke minyak ke suhu rendah. Perpindahan panas yang minyak ini terjadi dengan perantara air atau minyak itu sendiri. Ada lagi yang mau menyebutkan contohnya? Saya, Bu. Ya, silakan Oktara. Contohnya itu memasak air dengan panci di atas kompor. Iya, betul. Pada saat merebus air, pada bagian yang berada di dasar panci akan lebih dahulu panas, lalu akan berangsur naik di bagian atasnya bertukar posisi dengan yang di bawah. Contoh yang disebutkan Putri dan Okara tadi sudah benar. Kedua contoh dari perpindahan panas secara konveksi terjadi antara permukaan padat dengan benda cair yang mengalir di sekitarnya melalui media penghantar cairan atau gas. Biasanya perpindahan panas secara konveksi ini terjadi pada benda cair atau gas. Dan yang terakhir nih ada radiasi. Radiasi merupakan
perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Radiasi juga biasanya dapat disertai oleh cahaya. Siapa nih yang mau menyebutkan contohnya? Saya, Bu. Silakan, Anugrah. Ya, contohnya panas matahari yang sampai ke bumi dan bisa langsung dirasakan oleh kita tanpa adanya perantara, Bu. Iya, betul sekali. Siapa lagi selain Anugrah yang mau menyebutkan contoh radiasi? Saya, Bu. Silakan, Rani. Tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api atau lampu dengan daya yang besar. Iya, betul. Ada lagi yang ingin menyebutkan contohnya? Aku boleh nggak, Bu? Boleh dong. Silakan, Erlan. Kata papa aku kan miara burung. Terus katanya kalau mau menetesin telur burung bisa pakai lampu juga loh, Nak. Katanya gitu. Terus katanya ini namanya radiasi, Dek. Oh gitu. Oh iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Erlan. Oh iya benar. Next. Baik. Selanjutnya, contoh terjadinya konduksi tadi yang sudah dijelaskan oleh Sharon dan Ayu sudah benar ya. Nah, di sini tuh ada lagi nih contohnya. Yang pertama, tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Yang kedua, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujungnya dipanaskan, misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Yang ketiga, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Dan yang terakhir, mentega yang dipanaskan wajan menjadi meleleh karena panas. Next. Baik, selanjutnya ada contoh terjadinya konveksi, mohon maaf. Yang pertama, gerakan naik dan turunnya air ketika dipanaskan. Yang kedua, gerakan naik dan turun kacang hijau kedelai dan lainnya pada saat dipanaskan. Yang ketiga, terjadinya angin darat dan angin laut. Yang keempat, gerakan balon udara. Dan yang terakhir, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Next. Dan yang terakhir nih, ada contoh terjadinya radiasi panas matahari sampai ke bumi, walau hanya melalui ruang hampa. Yang kedua, tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api. Yang ketiga, menetaskan telur unggas dengan lampunya. Yang terakhir, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Baik. Untuk selanjutnya, Ibu mempunyai video pembelajaran nih tentang menyelidiki panas secara konduktif. Silakan ditonton ya, cermati dan pahami baik-baik. Halo adik-adik, pada video pembelajaran kali ini saya akan mengadakan praktikum tentang menyelidiki perpindahan panas secara konduksi, di mana alat dan bahan yang sudah saya siapkan di sini ada sebuah sendok dari logam, kemudian 200 ml air hangat, kemudian ada sebuah gelas bening. Perlu diketahui untuk adik-adik, kalau misalnya adik-adik mengadakan praktikum seperti ini, adik-adik pastikan dalam menuang air hangat ke dalam gelas, pastikan airnya itu kering, jangan basah ataupun dingin, karena nanti kalau misalnya gelasnya dalam keadaan dingin ataupun basah, nanti kalau langsung dituang ke gelas ini akan pecah. Nah, cara kerjanya yang pertama, masukkan air hangat ke dalam gelas bening. Jadi di sini sudah air hangatnya sudah saya masukkan ya ke dalam gelas bening ini. Kemudian masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat. Nah, kemudian adik-adik setelah beberapa saat
ya, peganglah ujung sendok dengan tangan. Jadi saya tunggu dulu 2 sampai 3 menit. Nah, ternyata adik-adik setelah dipegang selama 2 sampai 3 menit, ya, ternyata lama-kelamaan ujung sendok yang saya pegang ini akan terasa hangat. Nah, ini sudah mulai terasa hangat. Ya, kenapa ujung sendok yang dipegang ini terasa panas? Jadi di sini panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi di sini air ini suhunya tinggi karena suhu itu mengalir dari suhu tinggi atau berpindah dari suhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, maka ujung sendok ini akan perlahan akan panas. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Yang tentunya yaitu termasuk perpindahan panas secara konduksi. Mengapa? Karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantara. Jadi, ya, pada praktikum ini perpindahan panas, ya, dari air hangat ke ujung sendok ini dinamakan konduksi karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Sudah paham kan adik-adik? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah disebut konduksi. Jadi kesimpulannya, dalam peristiwa perpindahan secara konduksi, energi yang berpindah hanya energi kalornya saja. Jadi hanya energi panasnya saja. Ya, sedangkan zat perantaranya itu tidak berpindah. Kalor akan berpindah dari benda dengan suhu tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah. Baik, tadi kan kalian sudah memperhatikan video pembelajaran yang Ibu tayangkan. Ibu ingin bertanya nih kepada Sharon, apa yang kamu rasakan ketika memegang ujung sendok kurang lebih dari 2 sampai 3 menit? Silakan Sharon. Ujung sendoknya lama-kelamaan akan terasa hangat, Bu. Iya, betul sekali. Berarti tadi Sharon memperhatikan dengan baik ya. Dan yang kedua nih, Ibu mau bertanya kepada Ayu. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Silakan Ayu. Karena panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, Bu. Ya, baik. Terima kasih Ayu. Ternyata Ayu seperti Sharon ya, memperhatikan dengan baik. Dan yang terakhir nih, Ibu mau bertanya kepada Putri. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan yang tadi? Mengapa? Tadi itu Silakan Putri. Tadi itu termasuk ini Bu, peristiwa konduksi. Karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Ya, baik. Terima kasih ya Putri. Baik, kesimpulannya, peristiwa penghantaran panas itu di mana zat perantaranya tidak berpindah disebut konduksi. Dalam peristiwa perpindahan konduksi, energi yang berpindah hanya energi kalor saja, sedangkan zat perantaranya tidak ikut berpindah ya. Kalor akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang telah memperhatikan dan mengikuti pembelajaran pada hari ini.